Assalamualaikum pembelajar semua, ketemu lagi dengan saya Riono Lalu di video kedua ya dari 4 video. Ini adalah video kedua tentang uji hipotesis varians. Pada video kedua kali ini kita akan melihat bagaimana statistik uji ya, atau teori probability yang digunakan dalam uji hipotesis varian. Konsep probability pertama yang digunakan dalam uji varians adalah distribusi chi-square ya. Jadi ini adalah bentuk dari distribusi chi-square. Chi-square disimbolkan dengan lambang seperti ini ya. Ini adalah chi-square. Dan distribusi ini berbentuk memiliki fungsi density atau kepadatan peluangnya tidak seperti distribusi normal gitu ya. Dia memiliki nilai ya, paling rendah 0 dan paling tinggi tak hingga, di mana luasan di bawah kurvanya itu adalah total luas di bawah kurva sama dengan 1 ya. Nah, artinya dalam distribusi chi-square, jadi dengan kelengkungan grafik yang memenuhi fungsi ini ya, yang memenuhi fungsi di atas nih. Nah, ketika kita memiliki sebuah variabel berdistribusi chi-square gitu ya, nah, kita memiliki luasan area tertentu ya. Ini nilainya 0 sampai tak hingga. Ini adalah chi-square ya, chi-square. Nah, kita ingin mencari berapa nilai Q-square dari alfa ketika daerah arsiran ini adalah alfa. Berapa nilainya? Jadi berdasarkan daerah yang diarsir kita menentukan nilai dari alfanya. Nah, untuk menentukan ini chi-square alfa kita bisa menggunakan fungsi di Excel ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi yang bisa kita gunakan di Excel ya. Misalkan kita punya ini alfanya misalnya 1% gitu ya, kemudian 5%, kemudian 10%. Berapakah chi-square-nya gitu ya, chi-square dari alfanya? Itu yang kita cari menggunakan Microsoft Excel. Nah, kalau kita lihat definisi dari chi-square ini, jadi sebuah variabel x akan memiliki distribusi chi-square ya, x ya, di mana x itu memiliki gitu ya degree of freedom sebesar v. Jadi nilai ya, nilai probability atau nilai dari chi-square itu tergantung dari degree of freedom-nya ya, degree of freedom-nya. Ya, misalkan itu ya, misalkan di sini kita coba misalkan degree of freedom sama dengan v itu sama dengan kita pakai angka 5 ya. Nah, bagaimana menentukan sisi yang diarsir sebelah kanan jika kita memiliki alfa 1% dengan degree of freedom 5 menggunakan Excel? Ya, kita coba buka Microsoft Excel. Yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan fungsi di Excel, ini namanya chi ya, chi-square. Nah, ini ada chi-square. Ini kalau this ini adalah kita mencari nilai probability berdasarkan nilai chi-square. Kalau inverse ini adalah kita mencari nilai chi-square, probability-nya diketahui ya. Jadi kalau this mencari probability, nilai chi-square-nya diketahui. Kalau inverse kebalikan, mencari nilai chi-square, probability diketahui. Nah, dalam banyak case uji hipotesis gitu ya, yang daerah kritis itu adalah yang diarsir adalah sisi sebelah kanan. Itu yang membuat di sini ada RT, ini adalah right tile. Jadi
chi-square inverse right tail artinya apa? Kita mencari ya yang diarsir sisi sebelah kanan berapa nilai dari chi-square-nya. Nah, itu menggunakan chi-square inverse yang right tail. Nah, itu bedanya ya dengan jika tidak right tail gitu ya. Maka ini adalah kita harus masukin probability dan degree of freedom-nya. Ini total luasan sebelah kiri ya. Nah, seperti halnya distribusi normal. Nah, sekarang kita gunakan untuk kepentingan uji hipotesis, kita gunakan arsiran yang sebelah kanan. Nanti saya jelaskan kenapa menggunakan arsiran yang sebelah kanan. Nah, tail kita butuh berapa total daerah yang diarsir. Kita lihat daerah yang diarsir ini 1% dengan degree of freedom 5. Jadi ini 1% dengan degree of freedom 5. Kita enter. Kita dapat nilai 15,08. Artinya dengan alfa daerah yang diarsir 1% dengan degree of freedom 5, kita punya nilai chi-square 10,8 ya, 08. Ya, seperti yang 15 ya. 15,08. Sekarang kalau 5% dan 10% dengan degree of freedom 5. Ketika alfanya ini kita masukin chi-square yang right tail ya. Kita nyari nilainya berarti inverse, bukan nyari probability-nya ya. Dengan probability-nya 5%, daerah arsiran tadi yang sebelah kanan, right tail sebelah kanan, degree of freedom 5. Kita dapat nilai 11,07 ya. Kita dapat nilai 11,07. Jadi ini dia di 11,07. Nah, terlihat bahwa ketika alfanya membesar, maka chi-square-nya geser ke kiri. Kalau geser ke kiri, chi-square-nya mengecil ya. Nah, ini 15 kalau 1%. Ya, kalau misalnya luasan ini diperbesar, ini garis ini digeser ke kiri biar tambah besar. Kalau ini geser ke kiri, maka nilai chi-square-nya mengecil. Nah, ini 11,07. Sekarang kita perbesar lagi, berarti menggeser garis ini lebih ke kiri lagi, yaitu 10%. Jadi kita masukkan ini chi-square yang right tail, nah, 10%, kemudian degree of freedom-nya 5. Kita dapat 9,23. Oke, 9,23. Baik, seperti itu cara memanfaatkan fungsi Excel ya untuk mencari nilai chi-square pada tingkat signifikansi tertentu. Baik, teorema peluang kedua yang akan kita gunakan adalah tentang perbandingan dua buah peubah acak chi-square ya. Jadi ini U dan V. Ini adalah U masing-masing U variabel acak, V variabel acak, dengan U memiliki degree of freedom V1 dan V memiliki degree of freedom V2. Artinya apa? U dan V adalah variabel acak yang berdistribusi chi-square. Nah, perbandingan dari dua buah variabel acak yang berdistribusi chi-square seperti ini nanti akan memiliki distribusi F ya, atau Fisher. Ini F distribution dengan degree of freedom-nya adalah gabungan V1 dan V2. Jadi ketika ada dua buah variabel acak yang memiliki distribusi chi-square diperbandingkan, maka perbandingannya tadi memiliki pola fungsi distribusi seperti ini gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai distribusi F. Kalau kita gambarkan grafik distribusi F, ini mirip dengan chi-square ya. Ini 0, ini tak hingga, dan ini adalah F. Nah, nilainya kurang lebih seperti ini. Ini adalah distribusi F. Nah, distribusi F karena distribusi peluang, maka ini total luasan di bawah kurva sama dengan 1. Artinya kalau kita arsir daerah tertentu sebelah kanan ya,
Ini kita arsir daerah tertentu sebelah kanan dengan nilai probability sebesar alpha atau significance level F. Nah, kita bisa menentukan berapakah nilai dari F alpha. Nah, cara menentukannya adalah kita menggunakan fungsi di Excel. Ini adalah F inverse gitu ya. Nah, ini inverse. Kemudian yang right tail masukkan, ini yang penting diingat adalah masukin probability-nya, probability, kemudian degree of freedom V1. Nah, V1 ini yang mana? Kalau kita lihat dari fungsinya, V1 itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan U atau pembilang. Jadi ini adalah V1-nya pembilangnya. Nah, kemudian baru masukin V2. V2 itu adalah penyebutnya atau yang bawah sini. Jadi yang perlu kehati-hatian adalah mana yang jadi U, mana yang jadi V, sehingga degree of freedom 1 dibagi degree chi-square yang U dibagi V. Nah, V1 itu milik dari pembilang, chi-square yang jadi pembilang. Degree of freedom kedua adalah milik chi-square yang jadi penyebut. Nah, sebagai contoh, misalkan ini sama ya, kita memiliki alfa misalnya ini 5%, ini 10%, berapakah nilai dari F alfa bila gitu ya, degree of freedom 1 sama dengan 5 dan degree of freedom 2 juga sama dengan 5. Ya, berapakah nilai dari F-nya? Kalau dilihat pola distribusinya ini dari 0 ke hingga, ketika alfa membesar maka garis ini geser ke kiri. Seharusnya ketika alfa membesar garis geser ke kiri artinya F mengecil. Jadi alfa membesar F mengecil. Coba kita tentukan dengan menggunakan Excel. Nah, ini cari F-nya, F dot inverse dot RT. Kita masukin probability-nya 5%. Degree of freedom pembilangnya atau yang pertama tadi 5, degree of freedom penyebutnya atau yang di bawah itu juga 5. Dapat nilai 5,05. Kemudian yang 10%, berarti ini F dot inverse dot RT. Kita masukin 10%, kemudian degree of freedom pembilang 5, degree of freedom penyebutnya juga 5. Seharusnya dia mengecil. Nah, terlihat lebih kecil 5,05 dan 3,45. Jadi kalau kita masukkan ke sini ini 5,05, ini 3,45. Jadi alfa membesar, F mengecil, atau ketika luasan ini bertambah besar garisnya geser ke kiri. Ya. Jadi yang perlu kita hati-hati mana yang merupakan degree of freedom pertama dan mana yang merupakan degree of freedom kedua, karena secara matematik makna U per V akan berbeda jika dibalik, yaitu V per U. Oke, ya, degree of freedom 1 itu adalah untuk pembilang atau yang di atas, kemudian degree of freedom 2 itu adalah untuk penyebut. Baik, ini adalah dua distribusi peluang dalam probability yang kita gunakan ya. Yang pertama itu tadi chi-square, kemudian yang kedua adalah yang pertama tadi distribusi chi-square, kemudian yang kedua adalah distribusi F. Nah, manakah yang akan digunakan ketika kita menguji satu varian dan kita menguji dua varian? Nah, kita akan jelaskan berikutnya. Baik, ini adalah uji hipotesis satu varian. Nah, di sini ada sebuah teorema ya. Jika sebuah sampel diambil ya, jadi jika kita melakukan pengambilan sampel berukuran n dari populasi normal, di mana populasinya memiliki varian sigma kuadrat. Kemudian dari sampel tadi kita memiliki data, dan dari data itu kita dapat menentukan varian sampelnya. Ya, dapat menghitung varian sampelnya. Oke. Nah, di sini didefinisikan sebuah variabel acak ya. Ini semacam x kuadrat ya. Atau ini chi-square gitu ya. Ini n-1 s kuadrat, ini adalah varian sampel, ini adalah varian populasi. Nah, menurut teorema gitu ya, statistik dari ini memiliki distribusi chi-square.
Jadi n-1 S kuadrat per sigma kuadrat ini, X kuadrat ini memiliki distribusi chi-square dengan degree of freedom-nya n-1. Kalau dilihat dari cerita ini bahwa ada sebuah sampel diambil dari sebuah populasi, kemudian diperoleh varian sampelnya, maka varian sampel bisa kita gunakan sebagai alat bukti untuk menguji gitu ya, dari kasus ngambil sampel satu kali. Nah, artinya untuk uji hipotesis satu varian, nah kita bisa menggunakan statistik uji chi-square gitu ya, dengan degree of freedom itu sama dengan n-1 ya. Jadi ini yang nanti akan kita gunakan. Nah, bagaimana mencari daerah signifikan dan seterusnya, nah, tadi udah dijelaskan pada pembahasan yang di sini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana atau statistik uji ketika itu mengambil sampel atau dua sampel dari populasi yang berbeda. Baik, untuk uji varian dari uji dua varian atau varian dari yang diambil dua sampel ya, masing-masing sampel dari populasi berbeda, kita bisa melakukan pengujian dengan membandingkan antara varian sampel yang kita peroleh dari populasi 1 dan varian sampel yang kita peroleh dari populasi 2 atau S1 per S2. Nah, karena S tadi gitu ya, berdistribusi chi-square gitu ya, maka S1 per S2 itu adalah dua buah variabel acak S yang berdistribusi chi-square yang diperbandingkan. Nah, itu memenuhi U dan V. Jadi S1 itu adalah U, S2 yang diambil atau varian simpangan baku atau S1 kuadrat varian dari S1 itu sebagai U, kemudian S2 kuadrat atau varian dari sampel kedua sebagai V. Jadi nanti kita bisa tuliskan F-nya akan berbentuk sebagai S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, ini adalah varian dari masing-masing sampel ya. Ini dari populasi, ini populasi kedua. Dengan kata lain, kita dapat menggunakan uji dengan statistik F untuk menguji perbandingan gitu ya, varian dari dua sampel yang bersumber dari dua populasi berbeda. Baik, singkat kata, kalau kita simpulkan secara umum, maka uji satu varian satu varian nanti akan diuji dengan statistik chi-square dengan degree of freedom adalah n-1. Kemudian untuk uji dua varian nanti kita mengujinya dengan statistik F gitu ya, dengan statistik F yaitu S1 kuadrat per S2 kuadrat, di mana masing-masing S1 ini memiliki V1 gitu ya, N1 min 1, kemudian V2 nya N2 min 1 ya, masing-masing memiliki masing-masing ini adalah variabel chi-square masing-masing. Baik, kita akan gunakan kedua statistik uji ini pada video ketiga dan video keempat, contoh kasus pengujian uji hipotesis varian. Demikian video kedua tentang dasar teori peluang untuk menentukan statistik uji pada uji hipotesis satu varian dan uji hipotesis dua varian. Sampai jumpa di video ketiga dan keempat terkait contoh kasus melakukan pengujian hipotesis satu varian dan contoh kasus melakukan pengujian hipotesis untuk dua varian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.